Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, pada pertemuan kali ini masih pembahasan soal penilaian akhir semester pada pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur kelas 11 akuntansi lembaga. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ini sekitar ada 10 soal pilihan ganda. Ya. Soal yang pertama. Perhatikan jurnal berikut. Ya, di sini terdapat jurnal kas di debit 500.000, pendapatan jasa 500.000 di sisi kredit ya. Soalnya pemindahan jurnal ke dalam buku besar yang tepat adalah ya. Nah, untuk pemindahan bukuan atau posting ke dalam buku besar dari jurnal umum ke buku besar ya, itu sesuaikan akun yang ada di dalam jurnal itu posisinya sama ya. Misalnya kas di debit ya, nanti di postingnya di debit. Kalau kasnya di posisinya ada di kredit, simpannya di sebelah kredit ya, seperti itu caranya. Kita bahas sama-sama ya. Nah, kita lihat yang A. Kas ini sisi kredit ya, salah karena di sini di jurnalnya ada di sisi debit. Terus yang B, pendapatan di sisi debit ya. Nah, di sini pendapatan jurnalnya itu ada di sisi kredit, berarti B juga salah. Terus C, kas di sisi debit ya, betul. Tapi nominalnya itu salah ya. Nominalnya di jurnalnya itu 500.000 ya, di sini 1 juta berarti salah. Terus yang D, pendapatan jasa di sisi kredit betul, tapi nominalnya salah ya. Harusnya 500.000 ya. Terus yang E, kas di debit ya sebesar 500.000 ya, betul. Berarti jawabannya yang tepat yaitu yang E. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan transaksi berikut. Pada neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka 1.200.000. Sewa tersebut dibayar tanggal 1 Mei 2018 untuk masa 1 tahun. Berdasarkan data tersebut, pencatatan dalam jurnal penyesuaian per 31 Desember 2018 adalah ya, mari kita bahas. Nah, dilihat kita di sini ya, itu sudah dibayar 1 Mei ya. Berarti sewa yang sudah diakui ya itu 1 Mei sampai 31 Desember ya. Nah, ini yang sudah digunakan. Ya, dari bulan Mei sampai bulan Desember itu ada 8 bulan ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ada 8 bulan. Nah, ini sewanya itu untuk masa 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka ya 8 dibagi 12 dikali 1.200.000 ya, dari sini 1.200.000. Jadi jawabannya ya nominalnya itu sebesar 18.000 rupiah ya. Terus untuk jurnalnya, untuk jurnal dibayar di muka ya, itu ada 2 jenis ya. Ada yang diakui sebagai harta, ya. Ada yang diakuinya sebagai beban ya. Nah, ini pun patokan untuk pembuatan jurnal penyesuaian, patokannya ada di neraca saldo ya. Kalau di neraca saldonya adanya sewa dibayar di muka, maka dicatatnya diakuinya sebagai harta ya, karena sewa dibayar di muka itu golongan harta. Terus kalau di neraca saldonya adanya beban sewa, berarti itu dicatatnya sebagai beban ya. Nah, tetapi di sini di neraca saldonya adanya sewa dibayar di muka, maka ini dicatatnya sebagai harta ya. Kalau dicatatnya sebagai harta ya, di debitnya beban sewa dan di kreditnya
sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di mukanya dikurangi karena sudah digunakan, ya. Itu. Nah, tetapi kalau di neraca saldonya itu adanya beban sewa, maka jurnal penyesuaiannya kebalikannya dari ini. Sewa dibayar di mukanya di debit dan di kreditnya itu beban sewa, ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, ya. Beban sewa, ya. Di kreditnya sewa dibayar di muka, masing-masing nominalnya 800.000 rupiah, ya. Tuh. Kalau yang A jurnalnya udah benar tapi nominalnya salah. Ya, yang B ini kalau diakui sebagai ban. Yang D jurnalnya udah tepat tapi nominalnya ini salah. Ya. Terus yang E ya, jurnalnya ini diakuinya sebagai beban, ya. Gitu. Berarti salah aja. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Terus selanjutnya soal nomor 3. Pendapatan yang diterima terlebih dahulu tetapi sebenarnya merupakan penghasilan pada periode akuntansi yang akan datang. Disebut, ya, kita bahas yang satu-satu. Yang pertama yang E, yang biaya yang masih harus dibayar. Ya, biaya yang masih harus dibayar itu sebagai utang, ya. Utangnya utang beban, ya, gitu. Misalnya sekarang bulan November, ya. Nah, listrik bulan Oktober, ya itu belum dibayar, ya. Pencatatan dalam bulan November itu sebagai utang, utangnya utang beban, ya, atau utang listrik, ya. Itu berarti yang E itu salah, ya. Terus yang D, biaya dibayar di muka, ya. Biaya dibayar di muka itu biaya, ya, yang sudah dibayarkan terlebih dahulu, ya. Itu misalnya sekarang bulan November, ya, mau menyewa tempat usaha, ya, berarti sewa dibayar di muka, ya, itu dibayarnya sekarang, ya, bulan November untuk jangka waktu 1 tahun, ya. Nah, berarti kan sudah dibayar terlebih dahulu, dibayar di muka, ya, terlebih dahulu. Itu berarti yang D pun salah, ya. Terus yang C, taksiran kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang itu apabila piutang itu, ya, tidak bisa ditagih, ya. Gitu. Berarti itu C juga salah. Terus yang B, pendapatan diterima di muka. Ya, pendapatan diterima di muka itu pendapatan yang diterima dahulu. Kalau tadi yang D itu biaya yang dibayarkan terlebih dahulu, kalau yang pendapatan diterima di muka itu pendapatan yang diterima dahulu. Tetapi sebenarnya itu penghasilan pada periode nanti akuntansi yang akan datang. Ya, itu. Ya, berarti jawaban yang tepat itu yang B. Ya, 3,3. Terus selanjutnya soal nomor 4. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, beban telepon yang belum dibayar, ya, sebesar 200.000 rupiah. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah, ya, mari kita bahas. Nah, di sini, ya, belum dibayar. Kalau belum dibayar, berarti itu sebagai utang beban. Ya, ini masuknya ke dalam kategori beban yang belum dibayar. Jadi masuknya ke dalam beban apa, utang beban. Ya. Kalau utang bebannya bertambah, otomatis itu ada di sisi kredit, ya. Itu. Dan di debitnya itu beban, ya, yaitu beban teleponnya. Ya. Nah, berarti jawaban yang tepat itu beban telepon di debit sebesar 200.000 rupiah dan di kreditnya itu utang telepon sebesar 200.000 rupiah. Jadi jawabannya yang A. Ya. Terus selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini bukan merupakan tujuan umum dari laporan keuangan adalah memberikan informasi, ya. Nah, di sini kata kuncinya itu bukan tujuan, ya. Kita lihat satu-satu. Yang A, mengenai sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan modal. Nah, ini termasuk tujuan, ya.
ada kewajiban dan modalnya. Yang B, mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi, neto aktivitas usaha juga termasuk tujuan laporan keuangan. Terus yang C, keuangan membantu para pemakai, ya, laporan dalam memperoleh laba para pemakai atau para pengguna informasi keuangan. Betul. Yang D, mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan ini untuk kebijaksanaan akuntansi. Ya. Terus yang E, data para karyawan dalam perusahaan. Ya, laporan keuangan itu isinya bukan data para karyawan. Ya, jadi jawaban yang tepat itu yang E. Yang karena ini E itu bukan tujuan dari laporan keuangan. Ya, jawabannya yang E. Terus selanjutnya soal nomor 6. Laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi adalah, ya, ya. Kita lihat satu-satu. Yang catatan atas laporan keuangan itu bukan, ya, itu mengenai catatan laporan keuangan. Terus yang D, arus kas, ya, arus kas itu mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar, ya, itu juga bukan, ya. Yang C, ya, perubahan modal itu, ya, perubahan atas modal yang didapatnya, ya, itu adanya modal awal, perubahan modal, ya, penambahan atau pengurangan modal, dan modal akhir, ya, itu juga bukan, ya. Terus laba rugi, laporan laba rugi itu di dalam laporan laba rugi itu hanya akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, ya. Jadi nanti di dalamnya itu, ya, pendapatan dikurangi beban. Kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, itu akan mengalami laba, ya. Tetapi sebaliknya, kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban, itu mengalami rugi, ya. Kalau yang A, neraca, neraca itu, ya, hanya terdapat akun real, yaitu harta, utang, dan modal, ya, yaitu harta, utang, dan modal, aktiva dan pasiva, ya. Nah, di sini soalnya laporan menunjukkan besarnya pendapatan dan beban, ya, yang tadi udah dijelaskan, ya, berarti yang B, ya, jawaban yang tepat. Terus selanjutnya soal nomor 7. Laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan meliputi harta, utang, dan modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Nah, tadi yang udah dijelaskan pada soal nomor 6, ya. Nah, jadi eh, untuk posisi keuangan harta, utang, dan modal itu adanya di neraca, ya. Berarti jawaban yang tepat itu yang C, ya. Terus selanjutnya soal nomor 8, ya. Diketahui data sebagian dari suatu perusahaan pada akhir tahun sebagai berikut. Pendapatan 3 juta, beban usaha 500.000, beban lain-lain 200.000, pendapatan lain-lain 500.000, pengambilan pribadi atau private, ya, disebutnya 1 juta rupiah, modal awal 12 juta. Ya. Pertanyaannya yaitu besarnya modal akhir, ya. Nah, ini berarti adanya di laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu adanya modal awal dan perubahan modal dan modal akhir. Dalam perubahan modal itu adanya laba dikurangi prive, ya, atau pengambilan pribadi. Mari kita jawab, ya. Nah, berarti kita untuk mencari perubahan modal atau penambahan atau pengurangan modal itu kita harus cari laba atau ruginya dulu, ya. Nah, untuk mencari laba atau ruginya itu pendapatan kurangi beban, ya. Nah, di sini pendapatan ada dua, ya, itu 3 juta dengan 500, kalau kita satukan menjadi 3.500.000, ya. Terus beban juga ada dua, beban usaha dan beban lain-lain. Itu kalau kita jumlahkan itu jadi 700.000. Jadi, ya, 3.500.000 kurangi 700.000 yaitu 2.800.000. Nah, di sini, ya, pendapatannya lebih besar daripada beban, berarti di sini memperoleh laba, ya. Jadi labanya 2.800.000. Nah, kita hitung untuk modal akhirnya. Modal awal 12 juta, ya. Nah, ini labanya 2.800.000
privenya pengambilan pribadi 1 juta. Laba kurangi prive. Ya. Kenapa privenya dikurangi? Karena uangnya itu diambil berarti mengurangi atas modal. Ya, itu. Jadi 1.800.000 ya, ini jumlah penambahan modalnya. Ditambah dengan modal awal 12 juta. Jadi modal akhirnya itu sebesar 13.800.000 rupiah. Ya, jawabannya yang tepat yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 9. Diketahui data perusahaan sebagai berikut. Pendapatan 5 juta, beban dalam 1 tahun 800.000, modal 1 Januari 2018 10 juta, pengambilan pribadi 1 juta. Berdasarkan data di atas, maka laba rugi per 31 Desember 2018 adalah ya. Nah, di sini untuk di dalam laporan laba rugi untuk menentukan laba ataupun rugi itu pendapatan dikurangi dengan beban. Ya, kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, itu akan mengalami laba. Sebaliknya, kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban, itu akan mengalami rugi. Nah, sini kita hitung ya. Pendapatannya 5 juta. Beban dalam 1 tahun 800.000. Berarti 5 juta kurangi 800.000. Ya, sama dengan 4.200.000. Nah, di sini kita lihat pendapatannya lebih besar daripada beban, itu akan mengalami laba. Ya, itu. Jadi labanya sebesar 4.200.000. Kita lihat yang 4.200.000. Nah, ini yang D jawabannya. Terus selanjutnya yang terakhir soal nomor 10 ya. Jurnal untuk menutup akun pendapatan sebesar 1.500.000 rupiah yaitu ya. Nah, jawabannya ya. Kita bahas ya. Itu jurnal penutup. Jurnal penutup itu untuk menutup akun nominal ya atau mengnolkan. Kalau mengnolkan berarti dibalik ya, itu yang tadinya di debit ke kredit, yang kredit ke debit ya, karena nanti ketika di apa periode awal itu akun itu sudah tidak ada lagi atau sudah menjadi nol ya, itu. Akun nominal apa aja? Akun nominal itu pendapatan dan beban ya. Jadi yang bisa dibuat jurnal penutup itu hanya akun nominal, yaitu ya, yang pertama menutup pendapatan, yang kedua menutup beban, ya, yang ketiga ya itu untuk menutup ikhtisar laba rugi ya, gitu. Terus yang eh, modal atau gitu ya, itu. Ya, ini di pertanyaannya untuk menutup pendapatan ya. Nah, pendapatan itu saldo normalnya itu ada di sisi kredit ya. Maka kalau dibuat jurnal penutup berarti dibalikan ya, itu. Dibalikan ya ke debit ya. Jadi posisi pendapatan itu ada di debit ya sebesar 1.500.000. Nah, di sisi kreditnya itu berarti itu masuk ke dalam ikhtisar laba rugi ya sebesar 1.500.000. Kalau kita lihat jawaban yang tepat itu ya yang B ya. Cukup sekian pembahasan dari saya ya. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Nanti ketika menghadapi penilaian akhir semester ya buat anak-anak ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.